Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan untuk materi pertemuan yang selanjutnya yang kemarin tidak bisa saya hadiri ya. Jadi oke, kita sampai di mana? Nah, sampai di sini ya. Jadi kita sudah sampai di apa namanya TOEIC part 1 dan part 2. Karena kita nanti akan menghadapi UTS-nya berbentuk seperti soal TOEIC atau mini TOEIC, maka kita lanjutkan saja untuk bagian listening yang part 3 gitu ya. Jadi listening part 3. Nah, di sini sudah ada. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di listening part 3 di sini ada namanya conversation ya atau short conversation. Apa namanya? Mungkin di semester 1 sudah saya berikan karena juga sudah diujikan di UTS semester 1 dan UAS semester 1 ya. Tapi kita review saja ulang biar lebih memahami gitu ya. Oke, saya ulang lagi bahwa di sini untuk yang part 3 short conversation itu nanti akan ada beberapa hal ya bentuknya ya. Penjelasannya saya tulis saja nggih. Jadi untuk penjelasannya ini seperti ini bahwa di listening part 3 itu namanya adalah short conversation. Nah, di mana di situ diperdengarkan satu audio ya, satu conversation ya, atau satu listening gitu ya, satu conversation itu untuk satu nomor soal. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi satu satu short conversation untuk satu nomor soal. Nah, untuk listening part 3 ini nanti jumlah soalnya juga menyesuaikan ya, tergantung jumlah soal totalnya. Bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi kalau di ujian TOEIC yang sebenarnya yang 200 soal itu untuk bagian yang listening part 3 ini itu ada 30 nomor soal. Jadi lumayan banyak ya. Oke. Jadi apa yang akan kita hadapi di sini? Nanti yang akan kita hadapi adalah selain bentuknya ini ya short conversation. Nanti namanya audio ya, audio kita berdengarkan ya, kita berdengarkan. Jadi setiap nomor itu nanti akan ada narator ya. Jadi setiap nomor sebelum diperdengarkan audionya nanti akan ada narator menyebutkan nomor soal. Ya, biasanya dimulai dari nomor 51 atau nomor 1 ya, tergantung lah ya. Gitu. Nah, setelah itu baru ada dimulailah conversation-nya gitu ya. Conversation antara dua speakers. Nah, kita sebut saja speaker A dan speaker B. Nah, ini speaker A dan speaker B. Nah, mereka akan bercakap-cakap sedikit karena juga short ya, jadi durasinya pendek sekali. Nah, tapi kalau bisa kita lihat di sini contohnya. Nah, ini contohnya saja ya. Jadi kita examplekan saja di sini. Nah, jadi nanti ada speaker A, dia berujar ya, ditimpali oleh speaker B. Nah, ditimpali lagi oleh speaker A yang terakhir. Nah, nanti akan seperti ini terus. Jadi modelnya jangan lupa bahwa nanti dimulai oleh speaker A dan ditutup oleh speaker A, gitu ya. Gitu terus di setiap nomor soal akan seperti itu terus. Nah, pada saat conversation dimulai diperdengarkan, nanti speaker A ngomong, speaker B sama speaker A ngomong. Nah, setelah itu maka seharusnya ada narator yang mengucapkan please answer gitu ya, on your answer sheet gitu ya, please answer question number bla bla bla, nomor berapa terserah ya. Nah, di buku soal itu akan tertulis ya, pertanyaan dan pilihan jawaban. Nah, pilihan jawabannya ini ada 4 ya, A, B, C, dan D. Nah, ini. Jadi A, B, C, dan D. Nah, for example di sini. Ini contoh soalnya ya. Nah, di buku soal nanti akan tertulis seperti ini. When is Geoff coming to visit? Nah, pada saat yang bersamaan berarti pada saat yang bersamaan ya. Jadi diperdengarkan audionya. Jadi peserta ujian
juga harus membaca soal dan pilihan jawaban. Nah, terus setelah audio listening ini diperdengarkan, nanti hanya akan ada jeda waktu sekitar 1 sampai 2 detik sebelum berlanjut ke audio untuk soal berikutnya. Nah, itu jadi durasi jeda waktu ya. Jeda waktu setiap nomor soal itu sedikit ya. Jadi di saat yang bersamaan sebisa mungkin ya audionya diperdengarkan, langsung menjawab pertanyaan yang sudah tertulis gitu. Dan pertanyaan ini hanya tertulis. Jadi tidak diucapkan oleh narator yang mengucapkan di sini ya di audionya itu gitu ya. Jadi ya sedikit review saja ya, sedikit review overview saja untuk bagian listening yang part 3 gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau di buku ini kita bisa melihat bahwa ya ada beberapa hal ya. In this chapter, you will learn how certain words will help you identify the purpose of a question. These are the purposes you will learn about. Nah, ini ada beberapa hal ya, ada tujuan atau topik ya, saya jelaskan ya. Ada beberapa topik pembicaraan ya, yang bisa yang keluar atau yang dibicarakan oleh speaker 1 dan 2 ya. Speaker A dan B gitu saja ya. Speaker A dan speaker B gitu ya. Jadi ada beberapa topik pembicaraan ya. Ini saya topiknya adalah ini. Nah, hal ini itu membantu kita untuk mengetahui atau berlatih bahwa jadi nanti biasanya yang keluar itu ya hanya ini saja gitu, tidak jauh-jauh dari ini gitu ya. Jadi pembicaraan mereka ya tentang waktu, tentang people, tentang intent itu tujuan atau maksud. Terus tentang the topic gitu kan, topik pembicaraan ini free topik ya, terus reason alasan, terus location tempat, terus opini. Dan ini tentang stress and tone. Stress and tone itu adalah nada bicara gitu ya. Ya kita bahas satu persatu saja biar nggak bingung. Oke, yang pertama adalah identifying time. Nah, di identifying time ini berhubungan tentang jadi percakapan mereka ini hubungannya topiknya adalah tentang waktu biasanya. Biasanya ada hubungannya tentang waktu. Dan pilihan jawabannya juga biasanya juga berhubungan dengan waktu gitu. Jadi contohnya di sini. Speaker A berujar, "You're expecting Jeff Tuesday morning, right? No, he won't be here tomorrow, not until the day after. At least he'll be here for Wednesday night's reception." Nah, pada saat yang bersamaan kamu melihat pertanyaannya dan pilihan jawabannya. Pertanyaannya, "When is Jeff coming to visit?" Nah, sesuai dengan conversation yang sudah mereka sampaikan, pertanyaan ini harus menjawab, kalau kita lihat the correct answer is D, Wednesday. Kenapa? Ya karena speaker A di terakhir ini dia berujar bahwa at least he'll be here for Wednesday. Ya, jadi Jeff akan datang ke sini di hari Rabu, gitu ya. Jadi topik pembicaraan mereka itu adalah tentang waktu, gitu. Waktu, durasi, masa, dan bisa berbentuk jawabannya itu bentuk jawabannya bisa hari gitu ya, tanggal, bulan, tahun gitu kan, bulan, tahun, jam gitu kan, terus durasi. Nah, ini. Nah, maksudnya di sini adalah ada kata-kata kunci di dalam Oke, saya tulis di sini. Nah, tapi pembicaraan ini bermaksud adalah ini melatih kita untuk fokus dengan kata-kata yang diutarakan atau yang diucapkan oleh speaker A dan B di conversation mereka gitu. Jadi bisa kita tangkap karena listening kan harus kita tangkap ya audionya. Jadi harus kita tangkap dulu gitu kan. Mereka ngomongin soal waktu gitu kan. Berarti nah, kalau contoh di sini ya, contoh di sini itu kan dia sudah dimulai dari kata-kata Tuesday morning gitu kan. Hari. Berarti bisa jadi ini topik pembicaraan mereka tentang waktu gitu ya, tentang waktu. Jadi tidak jauh-jauh dari situ. Gitu. Jadi
hal ini melatih kepekaan kita atau kepekaan pemahaman kita dalam listening yang part 3 ini gitu ya. Oh, topiknya tentang waktu, berarti dia identifying time. Oh, berarti bisa jadi apa namanya? Karena juga melihat dari pilihan jawaban ini gitu ya. Jadi melihat dari pilihan jawabannya sudah berhubungan dengan waktu, maka kita harus fokus dengan kata-kata yang berhubungan dengan time di situ. Time-nya di situ bisa hari, tanggal, bulan, tahun, jam, durasi dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan waktu. Gitu ya. Jadi apa namanya fokusnya itu bisa dilatih gitu. For example nomor 2. Example 2 ini dia speaker 1 mengatakan is this daily or weekly. Nah, ini sudah dimulai dengan kata-kata yang berhubungan dengan waktu ya. Ada harian atau mingguan. Terus neither is monthly. Nah, di situ. Terus pertanyaannya, how often does the magazine come out? Nah, ini berarti sudah dijawab oleh speaker B di situ. Nah, it's monthly. Monthly berarti setiap 1 bulan sekali. Nah, gitu ya, gitu. Jadi nanti apa namanya di psikologi akan saya berikan ini ya praktis yang berhubungan dengan ini. Ini akan saya berikan praktis juga audionya. Jadi bisa kalian praktis di psikologi gitu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang identifying people. Nah, identifying people ini kalau di sini dia berhubungan dengan people. People di situ maksudnya adalah siapa gitu kan, who dan whom gitu kan atau whose gitu. Whose itu appearance ya siapa yang pakai baju apa contohnya. Contohnya si John itu yang terus apa namanya pekerjaan gitu kan. Terus jabatan gitu kan. Dan jabatan itu biasanya berhubungan dengan oh si John ini general manager atau dan sebagainya. Nah, gitu kan. For example ini ya who terus what is the job. Nah, ini biasanya dua hal di sini karena seperti yang kita ketahui bahwa di ujian TOEFL ini adalah mereka berhubungan dengan erat dengan topik-topik yang dibicarakan dalam pekerjaan sehari-hari dan bisnis ya, gitu. Kita lihat contohnya. Example number 1, speaker A, I've made your hotel reservation and reconfirm your flights. Yang B, what about transfers from the airport to the hotel? Oh, I can get you a car and driver, or you could take a taxi, gitu kan. Terus, what is the first speaker's occupation? Nah, ini pertanyaan adalah first speakers. First speakers itu berarti yang speaker A, gitu ya. Kalau dilihat di sini, dia sudah berhubungan dengan apa namanya pekerjaannya apa? Oh, dia bisa reservasi hotel, juga bisa reservasi penerbangan. Oh, berarti dia adalah travel agent. Nah, gitu ya. Jadi pemahamannya ada di situ gitu. Jadi bisa apa menangkap hal-hal yang berhubungan dengan oh si speaker A ini siapa sih? Nah, gitu. Makanya nanti kita berlatih untuk apa namanya? Mendengarkan model-model listening dari speaker A dan speaker B di mana kita bisa lebih bisa untuk nanti apa biar bisa lebih menangkap kata-kata dalam bahasa Inggris itu dengan mudah gitu ya. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya Laura bla 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 seminar John. Nah, ini. Sorry, I just thought it's office manager di situ ya. You should know. Nah, terus who is responsible? Nah, ini kalau dia ada kata-kata pilihan jawaban di sini berarti nanti ada karena ada nama di sini ada Laura, ada John, berarti dia akan disebutkan di speaker A atau speaker B di situ gitu. Jadi sebisa mungkin menangkap kata-kata atau nama-nama yang diucapkan oleh speaker A atau speaker B gitu ya. Jadi di sini dia mengatakan Laura, oh berarti speaker A ini dia ngomong dengan Laura. Oh, berarti si speaker B namanya Laura gitu kan. Terus dia mengatakan you should direct all your question to John, he is in charge. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa si John ini yang bertanggung jawab gitu ya. Dan pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Oh, berarti si John gitu ya. Jadi gampang ya seperti itu ya. Jadi gitu. Gitu. Jadi untuk yang identifying people seperti itu ya. Jadi nanti nah ini yang paling penting adalah siapa juga seperti apa, terus pekerjaannya, terus namanya jelas ya, rely use on test. Terus ini nanti practice identifying people nanti akan saya berikan di psikologi campur ya nih, nanti praktisnya akan saya campur semuanya di psikologi gitu. Saya lanjutkan. Terus identifying intent. Nah, intent ini adalah tujuan atau maksud ya, maksud dan tujuan. Terus biasanya berhubungan dengan apa? What will, what does, atau she plan gitu. Intent karena intent itu maksud, maka dia berhubungan dengan apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi biasanya apa ya
akan dilakukan. Nah, oleh siapa? Mungkin speaker 1, mungkin speaker 2, atau mungkin orang yang disebutkan gitu ya, disebutkan di situ, atau orang yang disebutkan oleh speaker 1 atau speaker 2 gitu kan. Gitu. Nah, contohnya intention ya, maksud tujuan. Nah, ini I'm going to the electronic store after lunch. Do you want to go? Sure. Are you getting something for your computer? No, I just need to pick up a new battery. Nah, what does pick up I want to purchase? Nah, purchase itu kan membeli sama dengan pick up di sini. Nah, dia bilangnya, nah saya mau beli new battery for my phone gitu kan. Oh, berarti jawabannya adalah battery dan bukan phone. Nah, ingat ada beberapa jebakan di sini ya. Contohnya biasanya biasanya jebakannya adalah jadi di dalam pilihan jawaban itu tertulis kata-kata yang juga diucapkan oleh speaker 1 dan speaker 2 gitu. Jadi jebakannya di situ. Jadi artinya contohnya di sini. Ini kata food, ini ada lunch ya berhubungannya dengan itu. Ada computer, jelas ya ada computer. Ada battery, ada phone, ada phone. Nah, ini semua kata-kata ini diucapkan oleh speaker A dan speaker B dalam percakapan mereka. Nah, tetapi yang menjadi jawabannya ya tentu saja sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan di sini yang speaker A mau beli apa? Oh, ternyata dia mau beli baterai dan bukan komputer dan bukan handphone dan bukan lunch gitu ya. Jadi harus fokus juga di situ. Fokus berlatih untuk sambil mendengarkan speaker A dan B sambil juga melihat gitu ya, sambil juga melihat soal dan pilihan jawabannya di situ gitu ya. Terus example yang kedua, could you answer this phone this afternoon? Of course, are you going to be in a meeting? No, I have a little early to get to the bank. Nah, dia intention tujuannya apa? Nah, dia mau ke bank dulu. Nah, gitu ya. Berarti she di sini siapa? Oh, she ternyata adalah speaker A. Nah, bisa jadi nanti speaker A ini suaranya cewek gitu. Maka dia pertanyaannya adalah she gitu. Oh, jawabannya adalah dia mau kemana? Dia mau ke bank dulu gitu ya. Nah, jawabannya adalah B gitu. Jadi untuk yang topik intention ini biasanya plan ya, apa rencana, mau ngapain, akan ngapain, probably mau ngapain gitu. Jadi in the future apa yang akan dilakukan gitu ya, gitu. Dan ini ada praktisnya tentang identifying intention, intent ya. Terus selanjutnya ada identifying the topic. Nah, the topic ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang diucapkan. Jadi fokusnya ini kalau the topic ini ya, fokusnya ini ke speaker yang pertama dulu di awal. Karena speaker yang pertama dulu dia pasti membuka topik pembicaraan ya. Pembicaraan. Nah, dia membuka topik pembicaraan dulu itu sebelum dibalas oleh ini ya, dibalas oleh apa namanya? Speaker B. Nah, contohnya di sini. Would you like more coffee? Mereka ternyata topik pembicaraan mereka tentang mau minum kopi gitu kan. Oh no, this coffee too terrible. Is the machine broken again? Nah, ternyata dia ada masalah di situ. Ada masalah apa? Oh, yang speaker A mengatakan, no, I think it's just dirty. No one ever cleans it. Masalahnya apa? What is the problem? Apakah dia mau minum kopi tapi ada masalah, kopinya ndak enak gitu. Ya bisa jadi yang bikin aja yang ndak enak ya. Mesinnya juga ndak masalah gitu ya. Ya, tapi di sini dia dijelaskan bahwa si speaker A menjawab, "Oh, mesinnya ndak rusak kok, hanya kotor saja." Oh, berarti di sini dikatakan bahwa jawabannya adalah, "Oh, the machine is dirty." Gitu ya. Jadi bukan rusak. Nah, ini jebakannya ada kata coffee, ada machine. Nah, ini apalagi yang ini yang say the machine is broken. Nah, ini ada machine broken. Gitu. Jadi bisa jadi jebakannya malah kalian menjawab yang C karena dia diucapkan oleh speaker B. Tapi ternyata diluruskan gitu ya, diluruskan oleh speaker A yang terakhir kali bahwa dia mengatakan no, itu bukan rusak tapi hanya kotor gitu ya. Gitu. Terus example number 2.
Give me your number, I'll call you later. Nah, ini jelas yang A, dia membuka pembicaraan, topiknya apa? Dia meminta nomor dan dia mau telepon gitu ya. Oh, berarti dia minta nomor apa? Nomor telepon gitu kan. Terus pertanyaannya apa? Mereka mendiskusikan apa? Jelas telepon number gitu ya karena dia memberikan nomornya 555 1331 gitu kan. Gitu. Maka jawabannya yang A, telepon number gitu ya. Nah, ini discussing about apa gitu. Terus ini ada macam contoh-contoh praktisnya di situ. Gitu. Terus selanjutnya ada identifying a reason. Nah, reason di sini adalah alasan gitu ya. Alasan biasanya diucapkan oleh speaker B gitu ya. Jadi nah, ini fokusnya adalah di speaker 2 gitu. Kenapa? Karena biasanya yang speaker 1 itu membuka ya, membuka pembicaraan atau menanyakan, yang speaker 2 menjawab, memberi alasan. Nah, gini. Jadi biasanya seperti itu. Maka dia fokusnya ke speaker 2 gitu ya. Nah, contohnya di sini ada speaker A, B, dan B. Maria, I hear you're moving away. Did you get a new job? No, I'm going back to school. I'm going to get a new degree. Nah, gitu. Nah, karena fokusnya di speaker 2, maka kenapa Maria mau pindah? Maka dia mau kembali ke sekolah ya. Dia mau apa namanya? Kuliah lagi gitu ya. Oh, berarti jawabannya yang B, because she wants to study at the university. Nah, ini biasanya yang menjadi topik ini ya. Karena dia hubungannya dengan reason, maka reason alasan yang diucapkan oleh speaker B ini gitu. Nah, terus di sini ada look how late it is. I'll never get to the meeting on time. Well, here comes the bus now, so you're on your way. I'm still going to be late. Kenapa speaker A upset? Because he is going to arrive late. Nah, ini ya. Ini. Nah, kalau yang ini sebenarnya alasannya sudah di reasonnya ya. Reasonnya dia sudah di apa namanya sampaikan oleh B ini secara eksplisit gitu ya. Ini lo bisnya, jadi kamu udah bakal terlambat. Terus dia bilang yang speaker A membalas, pasti masih masih terlambat kok gitu ya, karena bisnya juga sudah terlambat gitu ya. Jadi kenapa speaker A upset? Nah ini ya, karena dia upset karena dia akan terlambat gitu. Nah itu ada reasonnya di situ. Nah di sini identifying reason ada contoh-contohnya, contoh praktisnya ya soalnya. Terus selanjutnya adalah identifying a location. Nah, kalau location di sini dia asking about tempat ya, berarti tempat ada where, ada speakers, where is the hotel, ada where, di mana, di mana gitu ya. Nah, ini berarti fokusnya adalah fokus ke kata-kata yang berhubungan dengan lokasi atau tempat ya. Nah, ini baru. Nah, contohnya di sini, are you going up? Nah, dari A, speaker A juga sudah mengatakan, are you going up? Kamu mau naik enggak? Gitu kan. Terus yang B, yes, which floor do you want? Kamu mau lantai berapa? Terus yang A mengatakan, lantai 4, tolong ya, saya mau ke kantor dokter Obet gitu ya. Terus, where does this conversation take place? Nah, kira-kira mereka ini sedang ngobrol di mana? Kok kok ini mau naik, kok dia ngomongin mau apa namanya lantai berapa? Oh, berarti di elevator atau lift gitu ya. Jadi nah ini kalau kita di Indonesia bilangnya lift, tapi kalau di Amerika bilangnya elevator. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa background pembicaraan mereka ini adalah berada di biasanya itu adalah di Amerika gitu ya. Jadi bukan di Indonesia, bukan di Inggris, bukan di Australia. Maka kata-kata yang digunakan itu juga sangat American English banget gitu ya. Jadi contohnya ada kata elevator. Nah, ini bukan di British, dia menggunakan kata lift ya. Australian juga. Jadi bukan elevator. Kalau elevator biasa digunakan di orang Amerika gitu ya. Terus di sini speaker A, contoh yang kedua, do you still have those books about the art museums that I lent you? Yes, but not here in the office, they're at home. Nah, gitu ya. Terus bukunya di mana? Berarti ada kata not here, berarti di sini they are at home. Berarti jawabannya yang C. Bukunya ada di rumah sekarang. Nah, gitu. Jadi bisa fokus dengan kata-kata yang berhubungan dengan lokasi, gitu ya. Terus ini ada contoh-contoh soalnya nanti bisa dikerjakan.
Terus selanjutnya adalah identifying opinion. Nah, kalau opinion dia opini ya, pendapat ya. Jadi berhubungan dengan pendapat. Apa opini itu. Ya, kita lihat contohnya ya. Speaker, I think I will like working with the new manager. He is very efficient. I agree with you, Max, and he's friendly too, I'm sure. Nah, Max, dan ini ada kata Max di sini dia diucapkan. Nah, what is Max opinion? Nah, berarti si Max ini siapa? Karena dia disebutkan oleh speaker B, maka si Max itu adalah speaker A. Nah, dia bilang apa? Bilangnya very efficient dan most experience, yang paling berpengalaman. Nah, yang mana? Oh, berarti dia yang efficient. Yes, efficient, yes, very efficient, gitu ya. Jadi ada kata-kata yang berhubungan dengan nama ini harus fokus juga ya, karena bisa jadi kita tahu yang speaker A ini namanya siapa, speaker B namanya siapa dari percakapan mereka gitu ya. Itu. Jadi harus harus fokus juga di situ gitu. Terus contoh yang kedua, what a movie. I've never laughed so hard. It really was awfully funny. I just love movies like that. Nah, dia pembicaranya berhubungan tentang apa? Film ya. Terus apa yang dikatakan tentang filmnya? Dia bilangnya ada tertawa, ada lucu gitu ya. Oh, berarti dia it was funny gitu ya. Jadi ada kata-kata yang bisa kita tangkap juga gitu ya dari pembicaraan mereka gitu. Ya kadang-kadang apa pilihan jawaban ini juga apa namanya berhubungan dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Ya pasti begitu sih ya. Tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Jadi kita harus mencari sinonimnya gitu. Jadi kalau untuk yang opinion opini pendapat ya, pendapat mungkin dari speaker satu atau speaker dua gitu ya, atau speaker dua pendapat yang diucapkan. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan apa namanya pilihan jawabannya gitu ya. Terus selanjutnya ada identifying opinion gitu. Sorry. Oh ini. Terus ada selanjutnya ini. Oh, ini praktis ya. Praktisnya di sini kita bisa lihat ya. Nah, terus selanjutnya ada identifying stress and tone. Nah, kalau stress and tone ini berhubungan dengan apa namanya nada bicara. Nah, artinya ada nada tinggi atau rendah gitu ya. Contohnya di sini ada kalimat ini. Kalau kalau berbicara itu kan pakai nada ya. Jadi bisa jadi kalau nada bicaranya tinggi itu bisa jadi marah atau apa gitu. Kalau nada rendah bisa jadi memberikan statement. Nah, kalau di sini dia membedakan antara statement dan question gitu ya. Jadi dengan kalimat yang sama, kalau kalau kita ngomong kan nggak usah pakai tanda baca ya, gitu. Nggak mungkin nanti kita ngomong you are going to work early, tanda tanya, ya nggak mungkin kan. Jadi kita ngomongnya you are going to work early, gitu kan. Jadi ada nadanya beda. Nah, ini kalau statement mengatakan bahwa oh you are going to work early gitu kan. Ada agak flat ke bawah. Tapi kalau dia pertanyaan you are going to work early ya gitu ya. Ada naik karena dia apa namanya bermaksud untuk memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi ada intonasi gitu ya, intonasi nada bicara atau intonasi ya, intonasi gitu. Saya tulis saya di sini. Nah, berhubungan dengan situ. Nah, ini bisa jadi kalau ini harus harus didengarkan ya audionya karena kalau saya yang baca bisa jadi nanti salah karena intonasinya berbeda gitu ya. Gitu. Jadi fokusnya adalah intonasi pembicara apa nada bicara dari speaker A dan speaker B itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini ada contoh apa namanya praktisnya di situ. Nah, ini ada praktis terakhir. Nah, ini ada strategi review. Strategi reviewnya ini ya, listen to words that identify ada time, people, sama ya, sama seperti ini, gitu ya, gitu. Gitu dulu. Nah, setelah ini silahkan berlatih untuk mengerjakan. Jadi, silahkan mengerjakan practice listening part 3 di Schoology. Schoology, gitu ya. Untuk deadline-nya masih sama, deadline-nya sebelum UTS ya. Sebelum kalau bisa sih pokoknya UTS saja deadline-nya. Jadi setelah minggu UTS itu bisa apa namanya nilainya sudah lengkap. Oh, itu nilai hariannya gitu.
Jadi, oh iya dan juga saya ingatkan untuk apa namanya, untuk ujian speaking individunya jangan lupa ya, individu ya. Kita sampai ke minggu yang terakhir ini ya. Ini minggu depan ini sudah minggu terakhir, jadi kalau bisa dipercepat ya. Itu dipercepat pada saat ya saya beri toleransi sampai lebaran lah ya, sampai lebaran. Nanti biar setelah lebaran itu nilainya sudah ada semua. Gitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.